Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kabarnya gimana? Baik. Baik. Happy with Sosiologi. Happy with Sosiologi. Oke, sebelum Bu Eni mengecek kehadiran kalian, kalau nanti Bu Eni panggil harus menyalakan kamera tanggal 2 Oh iya, Juli, ada santri, iya. Gue sarung. Bu Eni akan mulai Berarti dengan kelaminnya mengabsen putih ya? kalian. Ellen, nyalakan kameranya. Udah, Bu. Oke. Alvira, thank you Alvira. Ya, Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bu ini ingin ngetes dulu yang kalian pelajari sebelumnya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang diferensiasi sosial? Coba Ojan. Itu adalah penggolongan masyarakat secara sejajar atau horizontal. Oke, thank you. Betul. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah tentang stratifikasi sosial, khususnya pada penyebab dan juga dasar stratifikasi sosial. Sudah baca modul yang sudah di-share? Belum semuanya, tapi sudah dibaca. Adalah pembedaan atau pengelompokan klasifikasi. Berarti dalam arti kalau kalian membedakan antara diferensiasi sosial dengan stratifikasi sosial, ibarat garis, kalau diferensiasi sosial tadi adalah garisnya, kalau Fauzan bilang tadi horizontal, kalau stratifikasi sosial garisnya vertikal, betul. Mengingat-ingat kembali, Bu ini akan menampilkan materi kalian. Unsur-unsur stratifikasi sosial. Status sosial, kalau status sosial dibedakan menjadi 3, cara memperolehnya. Ascribed status, ascribe, berarti berdasarkan kelahiran. Andita, oke. Plus buat Andita. Kalau achieved status, berarti memperoleh status berdasarkan? Achievement untuk prestasi. Berdasarkan usaha. Oke, thank you. Dio plus. Oke, next. Assign. pemberian. Rian, ya betul Andita. Kemudian unsur yang kedua yaitu peran sosial. Nah, peran ini kaitannya adalah dengan hak dan kewajiban. Kalau sekarang, peran kalian sekarang sebagai apa? Pelajar. Nah, peran kalian sebagai pelajar. Berarti hak kalian apa? Hak kalian untuk memperoleh Ilmu. kewajibannya adalah dengan belajar. Itu ya, termasuk mengikuti pembelajaran. Itu kan hak kalian. Oke, next. Faktor penyebab stratifikasi sosial. Perbedaan ras dan budaya. Kemudian pembagian tugas yang terspesialisasi. Ini kaitannya dengan peran sosial tadi. Sekarang yang ketiga, faktor penyebabnya adalah stratifikasi yang lambat laun terjadi karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka. Sekarang next, dasar stratifikasi sosial. Kalau di modul kalian itu ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan. Tambah satu lagi yaitu keturunan. Jadi stratifikasi sosial seseorang itu bisa berdasarkan keturunan. Yang tadi ketika dia lahir, kemudian dia mendapatkan gelar, dia mendapatkan kedudukan yang tidak bisa diraih oleh orang lain. Karena status yang ada itu adalah muncul secara otomatis setelah dia lahir. Kalau kekayaan bisa dikejar nggak? Bisa. Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, itu semua bisa diusahakan, termasuk di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Makanya ada orang-orang, misalnya kasus yang kalian lihat di TV atau berita-berita, ada anak petani yang menjadi dokter. Sampai di dasar ada pertanyaan? Parah. Belum, Bu. Belum, oke. Berarti Bu Eni anggap sudah tahu semuanya. Sekarang Bu Eni ingin kalian mengamati gambar yang Bu Eni tampilkan saat ini. Kira-kira gambar apa ini? Yang kecil itu tuh biasanya tuh yang tinggal di kayak kelompok orang-orang yang kaya. Sedangkan yang gambar sebelah sini rumah kecil. Berarti dalam arti Sandi melihat gambar ini adalah gambar yang didasarkan pada ukuran Saya mau Bu. kaya. Setelah ini Bu Eni akan share
LKPD. Silahkan dari hasil pengamatan kalian terkait gambar ini, kalian tuangkan di situ. Nih, tugas individunya, jadi dikerjakan 30 menit, tidak usah banyak-banyak. 150 nanti kita masuk lagi, yang Bu Eni tunjuk harus mau mempresentasikan. Sebelum Bu Eni tunjuk, Bu Eni mau ngasih penawaran dulu. Siapa yang berani untuk presentasi? Gisma, Bu. Oke, Gisma. Silakan Gisma. Jadi pada gambar tersebut itu ditunjukkan suatu perbedaan atau menunjukkan suatu stratifikasi sosial yang diperlihatkan melalui kekayaan atau harta benda yang dimiliki. Dapat terlihat suatu perbedaan yang satu keadaan ekonominya itu sangat lebih dari cukup, sedangkan yang satunya itu sangat terlihat sederhana. Keadaan ekonominya yang satu itu lebih dari cukup, sedangkan yang satunya keadaan ekonominya itu terbatas. Terus masalah intinya itu adanya kesenjangan sosial. Jadi penyebab masalah kesenjangan sosial ini adalah berkaitan dengan adanya perbedaan yang nyata dari segi finansial. Masyarakat mencakup kekayaan harta, kekayaan barang, jasa, dan lainnya. Kesenjangan ini bisa disebabkan karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja untuk masyarakat. Menurut Wilahuki, kelangkaan kondisi yang terdapat perbedaan di dalamnya dapat memunculkan perbedaan kondisi atau stratifikasi sosial. Dampak dari adanya kesenjangan sosial itu ada dua dampak. Yang pertama positif. Dampak positifnya bisa memotivasi seseorang supaya bisa mendapat kesetaraan dengan yang lainnya atau bahkan mungkin menjadi lebih baik. Kemudian dampak negatifnya dapat menimbulkan rasa gengsi dalam suatu pergaulan, misalnya memilih-milih teman karena status sosial yang dimiliki itu berbeda. Alternatif solusinya untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut, yang pertama itu mungkin pemerintah membuat kebijakan mengenai sistem pendidikan, penyediaan lapangan kerja, serta pemeliharaan lingkungan. Kemudian yang kedua, memperbaiki sistem peradilan dengan menjamin kesamaan hukum bagi seluruh masyarakat. Dan yang ketiga itu diadakannya pemerataan pembangunan fasilitas publik. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Gisma. Berarti yang disoroti oleh Gisma di masalah dari gambar tadi adalah tentang kesenjangan sosial. Sekarang siapa yang mau bertanya? Oke, Saya, Bu. yang bertanya. Oke, Bagas. Ya, jadi gini, ini dalam suatu perusahaan itu kan ada bos, pasti juga ada karyawan. Apakah dari bos dan OB itu apakah ada kesenjangan sosial? Oke, thank you Bagas. Siapa yang mau menjawab? Oke, Ina, silahkan. Kalau yang Bagas tadi di perusahaan ada bos sama karyawan. Di situ pasti ada sebuah kesenjangan sosial antara orang yang berada di tingkat pemimpin dan tingkat kayak sebatas pegawai gitu. Jadi kuasanya mereka beda-beda. Yang pemimpin menguasai satu perusahaan, yang pegawai melakukan perintah yang disampaikan oleh pemimpinnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Inas. Gimana Bagas? Betul, Bu. Apakah sudah Betul. puas dengan jawaban Inas? Betul. Jadi kalau kita melihat kesenjangan itu biasanya yang terlihat pertama adalah fisiknya. Yang satu gedong, yang satu reot misalnya. Oke, karena waktunya sudah selesai, lanjut kesimpulan akhir. Ya, Ojen. Kesenjangan sosial itu terjadi akibatnya banyaknya rakyat miskin dan pengangguran di Indonesia. Banyaknya kemiskinan inilah yang menjadi tombak bagaimana kesenjangan sosial itu bisa terjadi. Pemberantasan kemiskinan, maksimalkan pendidikan, dan membuka lapangan kerja adalah beberapa solusi pemberantas kesenjangan sosial di Indonesia. Selain itu, kita juga harus meminimalisasikan KKN dan memberantas korupsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Ojen, pendapatnya luar biasa. Oke, jangan lupa untuk kalian mengupload tugas kalian. Silakan nanti diupload di bagian assignment yang tadi sudah Bu Eni share. Kemudian jangan lupa untuk kalian tetap mempelajari modul yang sudah kalian punya. Jadi kita ketemu lagi, kalian sudah paham betul
apa itu sifat dan fungsi stratifikasi sosial, karena besok kita akan mempelajari tentang itu. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.